Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, saya Kang Rizal bisa menyambut saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, sedulur Kang Rizal. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berkelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di channel Kang Rizal Pengasihan ini, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mantan, ya, baik itu mantan pacar atau mantan suami maupun istri ya. Topik kali ini sangat-sangat bagus menurut saya. Karena apa? Banyak sekali yang menginginkan, ada yang menginginkan kembali dengan mantannya ya. Karena apa? Kemungkinan seperti ini. Memang ketika kita masih bersama seseorang yang menemani kita sebut saja pasangan kita, pasti kita terlalu menggampangkan mereka yang mana yang sudah menemani kita. Dalam arti menggampangkan itu apa? Ya mungkin sikap kita yang cuek atau perkataan kita tanpa disadari bisa menyakiti hatinya. Sehingga ketika kalian itu kehilangan dia ya, karena keegoisan diri Anda, keegoisan diri kita, ya memang wajar, setiap manusia punya rasa ego. Tapi harap juga dimaklumi kalau kalian ketika berbicara kepada pasangan Anda juga harus dijaga. Walaupun Anda sudah berhubungan lama dengannya, tetap mereka bukanlah saudara kita yang mengenal diri kita dengan sepenuhnya. Mereka adalah orang baru yang datang ke kehidupan kita dan menemani diri kita saat kita sudah dewasa. Ya, bukan dari kecil, tapi ketika kita sudah dewasa. Mereka baru mengenal diri kita mungkin kalau sudah lama baru separuhnya, atau mungkin baru seperempatnya, tidak sampai ke dalam-dalam. Nah, maka dari itu perlunya omongan kita perlu disaring ketika kita berbicara dengan pasangan kita. Jangan sampai kita meluapkan emosi kita sehingga menyakiti hatinya, dan ketika kita kehilangannya, kita baru merasakan bahwanya pasangan kita itu sangat berarti buat kita ya. Nah, ini kebanyakan sahabat-sahabat kita yang masih tahap pacaran, yang sudah menikah pun seperti itu, apalagi yang masih pacaran ya. Kebanyakan seperti itu, tidak bisa menjaga egonya, tidak bisa menjaga ego masing-masing, mau menang sendiri sehingga dia gengsi padahal dia masih sayang kepada pasangannya. Nah, bisa-bisa ketika sedang marahan melontarkan kata-kata yang tidak diinginkan sehingga terjadilah putus hubungan. Nah, kebanyakan ketika sudah putus baru merasakan kehilangan, penyesalan. Nah, barulah mencari cara untuk mengembalikan pasangan yang mereka tinggalkan dengan kesalahan mereka sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, solusinya bagaimana Kang ketika itu sudah terlanjur dan sudah terjadi? Ya mungkin putusnya karena egonya masing-masing, atau rasa gengsi, atau tidak bisa menjaga perasaan pasangan, atau karena selingkuh yang tidak disengaja. Dalam artian selingkuh yang mana ya semua perselingkuhan pasti disengaja, cuman begini penjelasan saya, selingkuh yang ibaratnya masih dalam tahap belum selingkuh fisik seperti itu. Nah, itu sudah kebangetan kalau menurut saya kalau sudah selingkuh fisik. Nah, bagaimana cara atau solusinya ketika kita menginginkan pasangan yang kita cintai, yang kita sayang itu kembali kepada diri kita? Nah, yang pertama memang jagalah komunikasi, yang mana ketika kalian memang sudah putus hubungan, sudah mengakhiri hubungan, baiknya kalian masih simpan kontaknya, masih komunikasi ya. Kalau memang sudah terlanjur dan tidak bisa komunikasi, semuanya diblok, sosmed diblok, ya kalian kan sudah berhubungan lama ya, kalian silaturahmi ke rumahnya pada saat waktu yang tepat, jangan pas lagi panas-panasnya, kita tunggu selang waktu yang tepat gitu. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan kok masih belum bisa membuat si kondisi atau situasi dan kondisi kembali ke semula, atau belum ada
penyelesaiannya. Nah, barulah berikhtiar, yang mana usaha tanpa doa itu ya bisa dikatakan sombong, doa tanpa usaha pun dikatakan bohong. Karena apa? Kalau kita hanya berdoa tanpa usaha pun itu sama juga bohong. Ya, tidak mungkin Allah memberikan jalan kalau kalian tidak jalan sendiri. Kalian hanya duduk di rumah, tidak mungkin masalah akan selesai, kan gitu. Nah, dengan cara apa yang kalian bisa berikhtiar ya. Ikhtiar itu bisa segalanya, bisa dengan berbagai cara. Nah, atau enggak kalian bisa konsultasikan dengan saya jika Anda mempunyai masalah yang sama seperti yang saya jelaskan di video ini. Nah, jika kalian memang ingin berkonsultasi dengan saya, memang saya bisa membantunya dengan secara spiritual. Nah, karena apa? Karena saya sudah membagikan cara bagaimana mengatasinya dengan secara nyata atau secara lahir. Nah, kalau masih tidak bisa, barulah ditingkatkan ke secara batiniah. Nah, kemudian tentu saja kebatinan seseorang ketika sudah menjalin hubungan yang cukup lama ya. Hubungan cukup lama pasti punya ikatan batin yang sangat kuat. Nah, kontak batin yang sangat kuat ini yang nantinya bisa menggiring seseorang yang sudah jauh kepada kita bisa kembali. Dengan catatan kita punya niat itu sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan syariat atau bantuan orang lain tanpa kita berusaha secara maksimal, ya sama juga bohong itu tadi. Kembali ke kata awal, doa tanpa usaha ya sama juga bohong, kan gitu. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga saudaraku semuanya, sedulurku, saya berikan saran. Di dalam setiap hubungan pasti ada cekcok atau saling berbeda pendapat, tapi alangkah baiknya jangan sampai kita menyakiti pasangan kita dengan perkataan kita yang semestinya tidak kita ucapkan. Karena biasanya kalau kita saling marahan, kemungkinan kata-kata itu hanya emosi sesaat dan kita akan menyesalinya di kemudian hari ketika kalian itu sudah kehilangan pasangan Anda. Maka dari itu jaga lisan kita. Saya Kang Rizal, terima kasih yang sudah menyimak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.